wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan kepada yaitu Sang Pembawa cahaya minal dhulumati ilan nur, yang membawa menyinari Islam, menyinari manusia itu dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh keimanan. Mari kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu yang saya hormati, terkhusus Ustadz kita, Ustadz Safrizon, yang berkesempatan hadir pada hari ini. Insyaallah pada kajian 2 kita edisi Jumat 10 September ini kita akan membahas tema tentang rezeki yang diberkahi. Bagaimana rezeki itu berkah, dan tanpa memanjang waktu Ustaz, langsung saja diberikan waktu kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Baik bersyukur maupun menuju kepada ahsanul amalan berat atau ahsanul ibadah berat, maka kemudian ada satu doa dari Rasulullah, dan doa ini baik untuk dibaca. Apa doanya? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, karena mengingat Allah itu berat, sulit. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu, karena bersyukur itu sulit juga. Makanya setiap orang bicara selalu banyak, marilah kita bersyukur, marilah kita bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu tidak mudah. La Muhammad syukur dan namanya itu berbeda aja bersyukur. Atau Muhammad syukri namanya gitu. Aku juga kurang syukurnya gitu. Jadi belum tentu juga. Apa orang boleh bersyukur Pak, kata nama Muhammad istri, nama suami aku Muhammad syukur gitu. Belum tentu juga. Kemudian wa husni ibadatik. Husni ini baik. Jadi kalau ada orang namanya husni tapi tidak baik, itu salah nama. Ya, baik dalam beribadah kepadamu. Bagaimana caranya? Itu bahasa lain dari ahsanul amalan tadi. Kalau amalan itu bersifat global umum, ibadah ya lebih khusus. Bagaimana kita bisa mendapatkan husni ibadatik atau ahsanul amalan? Maka teruslah meningkatkan atau menambah kebaikan ilmu. Dan ini alhamdulillah ini bagus apresiasi kita terhadap fasilitasi kegiatan majelis ilmu ini. Apalagi di situasi seperti hari ini, jiwa kita butuh penguatan-penguatan. Apalagi di saat ujian-ujian Allah cukup banyak kita rasakan tadi. Baik, Bapak Ibu semua, tentunya kita tidak bermaksud menggurui lagi, karena yang dihadapan kita ini para guru. Tapi ada satu kalimat dari Allah yang membuat kita beruntung, yaitu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya semua manusia pasti merugi, kecuali yang mau saling tausiah dengan hak, saling tausiah dengan sabar. Saling tausiahnya artinya dalam bahasa Arab bil musyarakah ya, seperti ya, mau memberi, mau menerima. Jadi ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. Ya, kalau bahasa orang kemudian take and give, ya. Sehingga kemudian dengan kita mau memberi, kita tidak akan merugi. Dengan kita mau menerima, kita tidak juga akan merugi. Apa yang akan diberi? Al-haqq, yang datang dari Allah. Kemudian apa yang mau diterima? Al-haqq, yang datang dari Allah. Al-haqqu bir rabbik, bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kita ini hanyalah mediasi atau mediator, menyampaikan ya, sehingga kemudian ilmu yang datang dari Allah itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Tema kita begini tentang keberkahan pada rezeki. Kita bicara berkah dulu.
Ada doa tiap pagi untuk umatnya dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat doa ini kalau kita mau. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di mana ini? Ya Allah, berkahilah bagi umatku di waktu pagi-paginya. Di doa Nabi. Kira-kira doa Nabi makbul atau tidak? InsyaAllah, karena Nabi adalah hamba yang dekat dengan Allah. Kalau ada ke Allah tuh Allah minta, karena ada yang gitu. Boleh kalau minta. Apa yang didoakan oleh Nabi? Ya Allah, berkahi umatku pagi-paginya. Kenapa Nabi memohon keberkahan kepada Allah untuk umat? Karena berkah itu penting. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan doa Nabi ini? Tentu yang menjemput pagi, bahkan menjemput sebelum pagi. Sebelum subuh dia sudah bangun, mengisinya dengan tahajud boleh jadi, sempurnakan dengan witir, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, istighfar juga. Karena Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur itu mereka banyak istighfar. Kemudian melengkapinya dengan sholat sunat qabliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian dia berzikir pagi itu setelah subuh, paling tidak sampai matahari terbit. Maka inilah orang yang akan memperolehkan keberkahan dari doa Nabi, yang mau menjemput pagi dan menjemput sebelum pagi, insya Allah dia dapat keberkahan. Dan doanya dari Nabi pasti makbul. Nah, kira-kira apa makna berkah? Makna berkah itu, saya lihat kamus bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia ya, kamus bahasa Indonesia, jadi kita lihat apa maknanya. Karunia Tuhan yang membawa kepada kebaikan. Berarti ada karunia Tuhan yang tidak membawa kepada kebaikan. Berarti ada. Berarti itu tidak berkah. Contoh karunia Tuhan yang tidak membawa kepada kebaikan, dikasih oleh Allah gagah, dikasih oleh Allah rancak, tapi gagah rancaknya digunakan untuk tidak kebaikan. Setiap dicari ada orang gagahnya, dan Tuhan tekan ada orang tuh. Jadi ukuran baik atau tidak ini kalau soal gagah cantik ini tuh dicari ada orang tua, tekan ada orang Allah. Nah itu karunia Tuhan yang bawa kebaikan. Ini jadi ada orang tua tekanan setan. Nah itu berarti karunia Tuhan yang tidak membawa kepada kebaikan. Diberi oleh Allah ilmu, karena Tuhan tak ilmu kan. Ilmu itu jangan menyangka kepandaian kita. Kok kita S2, S3, ilmu kita hebat, kita populer, kita orang top, kita orang 10 terhebat di dunia, di Indonesia atau di RJ misalnya. Kan hebat dulu. Ilmu itu dari Allah. Maka dalam Al-Quran katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah yang diberikan kepadaku ilmu itu kecuali sedikit saja. Pernyataan orang yang tawadhu yang Allah badikan dalam Al-Quran. Ya. Ilmu itu dari Allah, sumbernya dari Allah, diberikan sebagian kecil kepada manusia. Maka ketika orang mendapatkan ilmu, dia harus menjadikan firman Tuhan berupa ilmu itu menambah kepada kebaikan. Apa? Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Jangan sampai semakin berisi semakin sombong. Seperti Qarun ketika diminta sedekah kepadanya oleh utusan Nabi Musa, apa katanya? Ini semua yang aku peroleh ini ala ilmin indi. Ini karena ilmuku ini, aku pandai berdagang, aku pandai berbisnis. Tak ada campur tangan kalian, tidak ada campur tangan Tuhan. Makanya dia tak mau sedekah. Makanya dibenarkan oleh Allah. Sampai sekarang di mana-mana ada harta karun. Itulah banyaknya. Ya. Sampai di film kartun pun ada harta karun. Ya. Saking banyaknya. Apa artinya? Bahwa apapun karunia Tuhan yang Allah beri kepada kita harus membawa kepada kebaikan. Itulah makna berkah. Para ulama kemudian memberikan penjelasan makna berkah itu diantaranya adalah langgengnya atau tumbuhnya kebaikan pada seseorang. Tumbuh dan langgeng. Langgeng itu maksudnya apa? Seseorang langgeng maksudnya ada guru maksudnya. Ustaz bahasa Indonesia ada, saudara. Langgeng kita anggap aja bahasa Indonesia. Artinya kebaikan itu tumbuh dan terus
langgeng dalam kehidupannya. Jadi ketika dia mendapatkan karunia Tuhan, tumbuh dan terus langgeng. Kemudian yang kedua maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan seseorang, terus bertambah. Sehingga ketika hidupnya berkah, bertambah umurnya, tambah baiknya. Tidak sopan kecil orang banyak, ada tambah tua ke lagi, tambah tua, tambah menjadi. Nah ini tambah menjadinya dalam makna positif tak apa-apa. Bertambah umurnya tambah baik, tambah umurnya tambah baik, karena umur itu karunia Tuhan. Bertambah ilmunya tambah banyak, tambah kayanya tambah baik, itulah mana berkah. Kalau soal anak kalau berkah, mohon maaf saya, anak kalau berkah, itu anak semakin tambah umurnya semakin baiknya. Ini beban kita guru, saya kan juga guru. Saya banyak fenomena apa yang kita lihat, anak-anak kita ketika bagus, sholatnya, itu auratnya, kata-kata baiknya, doa-doanya, mulai masuk dia kadang-kadang ketika berikutnya dia masih baik, SMP mulai kurang baik, SMA tambah tidak baik, kuliah hilang kebaikan. Ya fenomenanya kayak gitu. Kemudian itu dia tidak kita temukannya seperti itu di lingkungan pendidikan sekolah-sekolah lain. Tapi kita fenomena besarnya seperti itu. Itu pertanda, mohon maaf, bukti kekurang berkahan. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair. Ketika orang bertambah karunia Tuhan pada dirinya, bertambah baiknya. Apapun yang bertambah itu. Ya. Jadi kita berharap tentunya anak-anak kita diberkahi. Bagaimana bentuk anak diberkahi seperti yang tadi? Nah, sekarang itu mana berkah? Kemudian kita coba berkah dalam rezeki. Rezeki itu apa? Rezeki itu jangan bayangkan duit. Orang kan bayangkan rezeki itu duit aja. Kurang rezeki gini aja kan. Padahal selain daripada uang, duit, ya, semuanya sesungguhnya adalah makna rezeki yang harus disyukuri. Makanya Allah katakan, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah olehmu nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepadamu. Tidak hanya uang, tapi semua pemberian Allah itu disebut rezeki. Anak rezeki, suami rezeki, walaupun tidak rezeki namanya. Ya, istri rezeki, menantu rezeki. Makanya orang ketika dapat menantu syukuran, ketika dapat anak syukuran. Kenapa? Bersyukur atas rezeki yang diberi oleh Allah. Ketika membawa kesenangan disebut nikmat, tapi ketika rezeki membawa kepada masalah itu disebut laknat. Maka rezeki itu adalah pemberian Allah. Apapun pemberian Allah, ketika dia disyukuri membawa kepada kebaikan, kesenangan, disebut nikmat. Nikmat itu artinya senang. Tapi ketika membawa masalah, itu disebut laknat. Kalau anak membawa masalah, berarti anak itu anak dilaknat. Tapi jangan salahkan juga anaknya, boleh jadi itu disebabkan oleh orang tuanya. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki, keberkahan pada rezeki? Pertama, ada satu petunjuk dari Rasulullah. Mulailah meminta atau memproses atau mengawali untuk mendapat rezeki itu dengan kalimat bismillah. Ya, kata Rasulullah, ya, apa saja yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta. Ya. Kullu amrin ribalin la yabda bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Ay naqisul barakah. Apapun urusan bila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari keberkahan. Mulai kerja tak bismillah tak berkah. Makan kalau tak bismillah tak berkah. Makanya doa sebelum makan apa bu? Nah, masih ingat bu? Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu lupa dia, bapak-bapak lupa. Tapi anak-anak TK, anak saya ada satu masih TK ya. Ibu ingat dia, doa mau makan, wah cepat. Kenapa? Karena dia dibimbing untuk menamakan. Kita kadang-kadang dianggap itu, mohon maaf sebagian besar ya, ada menganggap itu hanya hafalan untuk doa-doa di TK saja gitu. Udah tua lupa. Apa doa kita? Allahumma barik lana fima razaqtan. Apa yang kita minta sebelum makan sebenarnya? Keberkahan.
Satu biji beras atau nasi berkah itu akan menambah kebaikan kepada kita dan akan menumbuhkan kebaikan pada diri kita. Satu biji. Tapi satu piring kalau tidak berkah cuma menambah kepada tenaga saja. Apa bedanya? Kalau orang berkah yang dimakannya mendorong dia untuk berbuat baik. Makannya sedikit, buat baiknya banyak. Kalau yang dimakannya tidak berkah, yang dimakannya banyak, buat baiknya sedikit. Power dia untuk berbuat baik, ngomong yang baik itu tidak ada kalau dia tidak berkah. Makanya Nabi katakan kalau makan jangan bersisa. Boleh jadi berkah itu pada biji yang tertinggal di piring. Makanya tidak usah jangan melihat ada orang makan dijilat di tangan, karena Nabi juga melakukan. Cuma tentu tidak menunjukkan tanda kita apa namanya tuh jorok gitu. Tapi dengan menjilat yang sopan. Kalau sampai kau bunyi-bunyi itu kan sampai balik jadi betul kawan itu kan. Buku itu aja, dia aja, camuk nih buku aja gitu kan. Buatlah dengan cara yang baik sehingga kemudian tidak terkesan kita jorok, karena Islam juga tidak boleh memperlihatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi bagaimana memulai sesuatu rezeki yang berkah? Bismillah. Apa saja, mau apa saja bismillah. Mohon maaf ya, kenapa ada anak-anak yang tidak berkah boleh jadi tidak diawali dengan bismillah? Ya, mohon maaf ya. Mungkin orang tua ngeluh, anak saya begini, boleh jadi lupa dulu bismillah. Evaluasi lah kita. Kalau lupa dulu bertobat. Orang tua yang mungkin mendengar hari ini. Makanya kita dengan berkawal itulah yang kita ingatkan. Jangan lupa bismillah. Nah, kalau tak ada ilmunya sama sekali atau tak menjadi perhatian, sudah diingat boleh jadi lupa. Mau ngajar Bapak Ibu supaya berkah ilmunya bagi anak-anak, bismillah mulai. Makanya ada doa sebelum belajar kita. Alhamdulillah dia sudah terkondisi, syukur lihat. Bahkan saya sambil ke seluruh sama kawan-kawan baca remaja rokok biasanya. Bismillah sebelum memati rokok, bismillah. Insyaallah. Kalau masih ada keluarganya merokok, coba suruh. Setio merokok baca bismillah. Saya dulu pernah dengar, karena aku dulu merokok lo gitu, dan pernah mencoba lo Setio membakar rokok, menghirup rokok dulu, tidak ada bismillah. Dan itu pengalaman orang yang sampaikan kepada saya. Saya dah coba ya, ternyata tak lama rokok tu. Setiap merokok baca bismillah, rokok tu tak lama. Karena memang rokoknya tak nama lo, jadi digandeng bawa bismillah tu jodoh hal-hal yang tak benar gitu. Bukannya tak akan bertemu dawang sebelum pulang menciduk terompah baca bismillah, tak ada. Menciduk sesuatu lalu bismillah tak ada. Karena dia selalu bisa digandengkan dengan yang baik. Karena sumber baik tidak mungkin digandeng yang tidak baik. Ya. Yang pertama, bismillah. Ya, apapun, ya, apapun kerjaan bismillah. Ya, insya Allah berkah. Ya. Yang kedua, saya menemukan hadis dari Imam Bukhari. Ridho dengan pemberian Allah. Sikit kita ridho juga, banyak apa lagi. Saya sengaja tadi saya carikan satu hadis pagi-pagi ya, karena untuk tema ini saya belum tahu apa hadisnya. Ya, kata Rasulullah ya, inna hadzal mal hadiratul halwa, bahwa sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Hijau ini lambang kesenangan, manis lambang kenikmatan. Artinya harta itu manis, kalau istilah orang awak mencari biji apa contohnya?